Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Kusumawardani dengan NIM 190762238 dari kelas E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video infografis untuk memenuhi tugas akhir semester 118 mata kuliah kompetensi dasar PPKN SD dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu mata pelajaran PPKN? PPKN merupakan singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan muatan pelajaran wajib di jenjang pendidikan, salah satunya di jenjang sekolah dasar. Berdasarkan analisis KI dan KD ruang lingkup PPKN itu sendiri adalah kandungan moral Pancasila, norma dalam masyarakat, persatuan dan kesatuan, kebersamaan dalam keberagaman, simbol Pancasila dan lambang negara, hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara, dan juga moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari ruang lingkup PPKN SD, materi tersebut mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan juga mandiri, serta dapat menjadi warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa muatan pelajaran PPKN ini sangat penting diajarkan mulai dari jenjang sekolah dasar. Dalam menganalisis muatan materi pelajaran PPKN SD ini perlu diperhatikan dua aspek penting, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti atau KI yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang pertama adalah KI 1 mengenai sikap spiritual, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, KI 2 membahas mengenai sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Selanjutnya, KI 3 membahas tentang pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, KI 4 membahas tentang sikap keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar atau KD, muatan PPKN kelas 4 semester 1 tema 2 yang harus dimiliki juga oleh peserta didik. Yang pertama, KD 1.2 menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. KD 2.2 menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air. KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan hasil analisis muatan materi pelajaran PPKN SD kurikulum 2013 kelas 4 semester 1 tema 2 selalu berhemat energi. Domain spiritual. Pada bahasan subtema 1 tentang sumber energi, tidak ditemukan kegiatan atau bahasan materi yang berkaitan dengan domain spiritual pada buku guru maupun buku siswa. Jadi, guru dapat menambahkan materi penjelasan mengenai contoh saling menghormati antar agama sebagai wujud pelaksanaan hak warga masyarakat yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Guru dapat menampilkan berupa video pembelajaran mengenai contoh sikap saling menghormati antar agama sebagai wujud pelaksanaan hak warga masyarakat. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Kalau kata Ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama, setiap orang berbeda, agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Kalau kata Ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama, setiap orang berbeda, agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Domain sosial. Pada bahasan subtema 1 tentang sumber energi, sudah ditemukan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan sikap sosial dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dengan kerjasama pada buku guru maupun buku siswa. Domain pengetahuan. Pada bahasan subtema 1 di buku guru maupun buku siswa tentang sumber energi, sudah ditemukan pengetahuan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran mengenai identifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bermasyarakat, namun masih dibutuhkan pengayaan. Nah, sebaiknya guru pada materi ini menambahkan materi melalui video pembelajaran agar peserta didik lebih memahami tentang pengertian hak dan kewajiban serta contoh hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Guru dapat menampilkan video YouTube mengenai contoh hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Hak terhadap sumber energi. Menggunakan sumber energi untuk kegiatan sehari-hari, dapat mengelola energi namun gak merugikan orang lain dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Kewajiban terhadap sumber energi. Menggunakan sumber energi dan perlu menghematnya. Menjaga kelestarian alam dan ketersediaan sumber energi. Menggunakan energi alternatif untuk menggantikan sumber energi yang gak dapat diperbarui seperti air, angin, dan cahaya. Dapat melapor bila ada oknum yang gak bertanggung jawab yang merusak sumber energi. Itulah beberapa hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan sumber energi yang ada di sekitar kita. Domain keterampilan. Pada bahasan subtema 1 tentang sumber energi sudah ditemukan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kegiatan keterampilan yang dilakukan dengan menceritakan pengalaman diri yang pernah dialami dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Subtema 2 manfaat energi. Domain spiritual.
Pada bahasan subtema 2 tentang manfaat energi sudah ditemukan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan sikap spiritual dalam memanfaatkan energi dengan bijak yang merupakan anugerah dari Tuhan di buku guru maupun buku siswa. Domain sosial. Pada bahasan subtema 2 tentang manfaat energi sudah ditemukan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan sikap sosial dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, namun masih dibutuhkan pengayaan. Jadi sebaiknya guru dapat menambahkan dukungan tipek seperti video ilustrasi tentang sikap disiplin dalam memenuhi hak dan kewajiban warga masyarakat agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dukungan tipek ini guru dapat menampilkan video ilustrasi tentang sikap disiplin dalam memenuhi hak dan kewajiban warga masyarakat yang dapat diambil melalui sumber di YouTube. Ibu, Nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan, seperti Pipo, Lula, dan Bos yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah, seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Domain pengetahuan. Pada bahasan subtema 2 tentang manfaat energi, sudah ditemukan pengetahuan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran mengenai contoh pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam penghematan penggunaan energi di buku guru maupun buku siswa. Domain keterampilan. Pada bahasan subtema 2 tentang manfaat energi, sudah ditemukan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kegiatan keterampilan dengan menyajikan poster yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kehidupan bermasyarakat dalam penghematan penggunaan energi di buku guru maupun buku siswa. Yang terakhir adalah subtema 3 mengenai energi alternatif. Di domain spiritual, pada bahasan subtema 3 tentang energi alternatif tidak ditemukan kegiatan atau bahasan materi yang berkaitan dengan domain spiritual. Jadi, guru dapat menambahkan kegiatan pembelajaran untuk penguatan sikap spiritual tentang menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat dalam menjalankan agama. Guru dapat meminta peserta didik untuk mengerjakan kuis yang berupa link quizzes untuk penguatan sikap spiritual tentang menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat dalam menjalankan agama. Domain sosial. Pada bahasan subtema 3 tentang energi alternatif, sudah ditemukan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan sikap sosial dengan melakukan kampanye kepada warga sekolah untuk melaksanakan kewajiban penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari pada buku guru maupun buku siswa. Domain pengetahuan. Pada bahasan subtema 3 tentang energi alternatif, sudah ditemukan pengetahuan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran mengenai pentingnya pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun masih diperlukannya pengayaan. Sebaiknya, guru dapat memberikan pengayaan materi pengetahuan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan penguatan materi. Nah, guru dapat meminta siswa untuk mengerjakan quizzes sebagai penguatan materi pengetahuan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Domain keterampilan. Pada bahasan subtema 3 tentang energi alternatif sudah ditemukan bahasan materi dan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kegiatan keterampilan
berupa mempresentasikan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masyarakat di lingkungannya. Sekian video infografis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.